beberapa podcast saya memang melihat Coach Janur ini seperti apa namanya ditemukan ya, jadi ditemukan bakatnya, ditemukan talentanya gitu, bergerak ke Hey hey hey, Bobotoh Samdunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dendi Denzel dari Halo Biru. Biru itu Persib, Persib itu biru. Yeah. Dulur-dulur, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Rumaos seueur dosa, seueur kakirangan, seueur hilaf. Halo Biru nyungkeun di hapuntennya, Lur. Nah, Lur, beberapa hari lalu sebelum Lebaran, saya bersama Viking TV berkunjung silaturahmi ke rumah Coach Janur. Wah, alhamdulillah beliau sehat. Dan Coach Janur sekarang menjadi seorang pelatih di mana, Cik? Persikabo 1973. Wow, nanti kalau misalkan Persib ketemu Persikabo akan ketemu dengan Coach Janur. Sebagai putra daerah, dimanapun coach melatih, it's okay. Sukses coachnya. Nah, Lur, bersama Viking TV, Coach Janur membahas pemain muda yang ada di Indonesia, yang entah siapa tiba-tiba begitu masuk tim nasional, dia menjadi sosok penting dan berbahaya. Nah, menurut Coach Janur, gimana sih keberadaan pemain muda itu? Nah, kalau pemain muda sekarang coach melihatnya bagaimana nih? Yang sekarang banyak banget Coach. Ya. Oh, kemudian kita bisa lihat lah yang kemudian ditemukan talentanya oleh STY misalnya untuk ke timnas gitu. Itu pemain-pemain muda yang bahkan namanya nggak begitu terdengar gitu, tapi ketika tiba-tiba masuk timnas itu Coach ini ya betul kita di Indonesia itu merupakan seiring dengan maraknya SSB atau akademi kita, sehingga banyak melahirkan pemain-pemain yang handal ya di usia muda. Dan terbukti sekarang tim nasional kita yang ditukangi oleh STY, baik itu di kelompok umur ataupun di seniornya, lebih banyak pemain mudanya. Dan itu adalah saya pikir sebuah kemajuan ya, sebuah fenomena baru, dan membuktikan bahwa pemain-pemain muda kita cukup punya talenta. Karena seperti kita tiba-tiba muncul kakak, seperti itu kan, pemain muda yang hanya sekali dimainkan, begitu dilihat langsung terpantau sama STY dan sekarang masuk di skuad timnas kita. Oke, ini tadi sedikit menyambung aja Coach ya, terkait dengan pemain muda ya, terutama nih kalau kita lihat ya Coach ya, di Bandung juga SSB marak gitu. Ya. Dan pemain muda itu punya banyak kesempatan. Saya baru tahu ternyata ada pemain yang ada di Persija, ada di pemain muda gitu ya. Itu Coach menilai bagaimana Coach? Ya, itu maraknya SSB dan akademi ya, di tanah air ini ternyata cukup menghasilkan. Yang bisa menggali talenta-talenta pemain-pemain muda yang memang potensial ya. Sehingga terutama kita menyoroti Jawa Barat aja cukup banyak. Banyak. Biasa. Sehingga banyak pemain muda yang tiba-tiba main di Persija misalnya, atau Taufik Hidayat seperti itu kan. Betul Kemudian yang lain-lainnya gitu. Banyak sekali ternyata asal Jawa Barat tiba-tiba main di klub besar di lain Persib gitu. Dan untuk Persib sendiri sekarang juga kebagian atau ada pemain-pemain yang menjanjikan di masa datang, misalnya seperti Kakang sekarang sekarang udah dipanggil sama STY. Dan fenomena itu sekarang sih ada bisa terlihat di timnas sendiri. STY lebih baik di kelompok umur ataupun di tim seniornya lebih banyak memberdayakan pemain-pemain muda ya. Katakanlah Abimanyu, seperti sedang begitu Abimanyu ya, yang di Persija kemarin, yang akan di bawahnya Evan Dimas banyak sekali. Atau pemain-pemain Rizky Ridho dari Persebaya itu sudah langsung menjadi andalan dari STY. Nah, di obrolan itu juga dibahas, Coach, gimana sih
menjalin sebuah chemistry antar pemain. Yang saya tahu dulu waktu zaman Coach Janur melatih Persib, pemain itu selalu berangkat bareng dari mes ke stadion, balik lagi ke mes menggunakan bis kebanggaan Persib yang warna biru itu. Nah sekarang mah udah nggak kayak gitu lagi. Ya, chemistry ya, dia dengan satu sama lain ngobrol ribet dan segala macam. Nah itu bisa lakukan. Sekelas pemain kaliber top juga, katakanlah kita pernah kedatangan Essien. Oh iya. Sama dia datang sebelum keberangkatan ke stadion, masuk ke mes dulu, kemudian sama berangkat dengan bis. Jadi itu bisa, kita juga bisa bisa menerapkan itu. Dan itu pun diamini sama, diiakan sama Tantan, mantan pemain Persib. Jadi Tantan itu cerita banyak bahwa dulu waktu zaman dia menjadi pemain Persib, semua pemain itu guyup, kebersamaannya sangat terjalin, dibina secara baiknya. Terus keluarga mereka juga selalu diraih. Suka ada nonton bareng keluarga pemain. Biasanya ngumpul di rumah Haji Umuh. Jadi keluarga pemain itu nobar di sebuah rumah, entah itu di rumah Haji Umuh atau siapa lah ya. Yang jelas mah keluarga pemain itu diraih untuk menyaksikan para suaminya bertanding. Itu tuh salah satu cara untuk mendekatkan kekeluargaan antar pemain Persib. Keren. Stadion Siliwangi, bro. Stadion para legenda. Aya Kang Tantan tuh. Aya Jati di Surabaya ngajak kadinya Jatnya. Mantap. Keren. Si Koko habis syuting juga barusan ya, kok? Oh, syuting. Dari pagi dia, dari sahur. Syuting beranak dalam kubur. Beranak dalam Sama itu. Sama ini, sama si kecil ini. Udah sembuh belum? Masih Nges. gak waras. sekedar infonya jangan kalian ya anu rek ngabuburit ayeuna ya cuacana keur alus ya. Cuacana keur alus jadi buat kalian anu rek ngabuburit poe ayeuna mumpung keur panas, cuacana alus sok gara bobogohan anu teu boga kabogong hinjem heula ka batur ka diuihkeun. Sakitu ti pusat mah. Ya ini juga umumnya. Kacau. Wah. Kang Tantan lagi ada di Bandung barusan habis syuting ya Kang ya? Ya gaya syuting. Terus rencana hari ini mau kemana Kang? Biasa persiapan ngelatih Ngelatihnya sekarang Kang Tantan ngelatih di Akademi Persib usia berapa? usia 13 12. Itu tuh siapa aja yang boleh masuk? Bebas. Bebas ya? Karena kita didik. Daftar we ke Kang Tantan yang mau jadi. Ada sekretariatnya di Sidolik. Oh di Sidolik bener ya? Dekat mes Persib. Usia 13 14. Bebas. Ada paling itu. Bebas nggak ada usia kalau emang mau masuk akademi. Oke, itu ya. Nah, Kang, Ya. ada hal yang menurut saya berbeda dengan Persib zaman akangnya. Lamun baheula Persib itu selalu pergi pulang dalam satu bis ke stadion, pulang dari stadion menuju mes, sampai makan pun bareng ya. Iya. Yang saya lihat 3 tahun terakhir nih tidak ada Kang. Kumaha tah? Bedana kumaha akan membentuk apa itu teh? Iya, kalau yang saya rasakan ya, kita pergi mau latihan ke mes dulu, pulang ke mes dulu, yaitu akan membentuk kebersamaan yang luar biasa. Iya, betul. Yang waktu saya 2014 situasinya seperti itu. Yang juara teh ya? Yang juara. Edan. Seperti itu ya. Iya. Jadi chemistry dibentuk, kedekatan antar pemain juga dibentuknya Kang ya. Iya. Jadi teman-teman Persib dulu yang juara 2014 kebersamaannya saya akui keren. Sampai keluarganya juga Ya, sampai bareng keluarganya, ya. iya, bareng-bareng. Di saat Persib main di luar, keluarganya kita nobar. Nobar? Iya, di suatu tempat. Di Haji Umuh biasanya. Iya, di sama Pak Haji Mulyana. Wis, mantap. Nah itu yang ingin saya dengar dari pemain-pemain Persib saat ini ya. Ya mungkin salah satunya untuk membentuk kebersamaan dan tahu satu sama lain karakter-karakter si pemain. Iya. Kalau saya sering lihat mah ya punten kalau pemain-pemain Persib itu bawa kendaraan sendiri, datang sendiri, Iya. pulang juga sendiri, ya gitu Gitu. Ya kalau yang sekarang sih kebanyakan gitu. Jadi ketemu di lapar. Pas cuma kalau nggak salah sekarang mah kalau bertanding aja ketemu di bis.
Ya, itu pun di Geraha. Eta GC kadang. Biasanya itu. GC. Kadang belakangnya subuh gitu kan. Jadi bobotoh teh nggak sempat saya halo Persib, dadah Persib itu agak susah. Tapi mungkin kalau setelah pandemi berakhir itu semoga terjadi bisa lagi. Bisa lagi, amin. Mudah-mudahan bobotoh teh yang terbaik yang Persibnya. Rindu bobotoh teh. Bukan sekedar foto-fotoan aja tapi doa restu ketika Persib berangkat akan berlaga. Didoakan dadah-dadah itu teh bangga ya. Dan bobotoh suka. Oke, Kang Tantan, satu nuhun ya. Sami. Sukses buat Kang Tantan. Amin. Nanti malam mau bertanding sama siapa? Kang Erik Setiawan sama Kang Musef Munanda. Oh, mantap. Sok, mantap. Masing-masing punya murid ini. Masing-masing punya murid dan selamat sekarang menorehkan bibit unggul untuk Amin. masa depan sepak bola Bandung. Mudah-mudahan ilmunya tertular sama anak-anak Bandung. Mantap. Hatur nuhun Kang Tantan. Amin. Halo biru. Betul. Dan sebenarnya sih pelatih lokal juga sebenarnya ya artinya bisa menerapkan disiplin ya. Tapi kalau misalnya ya tadi coach intervensi itu ke pelatih lokal tuh kayaknya mudah banget gitu ya. Itu sering terjadi nggak sih coach? Itu juga kalau menurut saya hanya pandangan orang. Mungkin hanya melihat dari bahasa tubuh. Bahasa tubuh orang-orang di sekitar pelatih barangkali itu dianalogikan seperti itu. Tapi sebetulnya enggak juga. Nah, Lur. Selain itu juga saat ini yang saya perhatiin ya. Kayaknya di semua klub menggunakan striker asing yang berimbas kepada sulitnya pemain lokal karena mereka kurang terangkat jadi kurang berkembang. Kalau menurut saya sih antara lokal dengan asing ya dipadukan aja karena apapun yang terjadi pemain lokal itu harus tetap diangkatnya, harus tetap diberdayakan karena imbasnya nanti ke tim nasional, bro. Jangan sampai tim nasional itu kesulitan di saat akan bertanding. Siapa pemain lokalnya? Karena di setiap klub jarang dipakai, jarang diturunkan. Ya mudah-mudahan aja ada perlakuan lain di kompetisi ini. Semoga pemain lokal, terutama striker, bisa ditampilkan. Persib juga harus punya dong striker lokal yang mumpuni, yang dilatih, digembleng, diedankan supaya Persib tidak terlalu menggantungkan ke pemain asing. Lamun cedera kumaha? Backupnya siapa? Ya. Pemain lokal, katakanlah Samsul, katakanlah Lerby itu hanya pilihan kedua. Betul. Pilihan utama pasti asing. Betul Pak. Karena selama liga kita masih memberdayakan pemain, membolehkan pemain-pemain asing bermain di kita, pasti pilihan owner, pilihan pelatih. Kalau tidak striker ya center back. Betul pasti. Center back sama stopper sama striker itu pasti memakai jasa pemain asing. Sehingga dengan begitu tadi imbasnya adalah kepada kurangnya kesempatan kepada striker lokal. Betul coach. Ya, sehingga akan menjadi kesulitan tersendiri buat timnas level timnas ini coach yang agak yang selalu menjadi perdebatan lah ya ketika timnas sekelas timnas sekarang striker lokalnya kurang gacor gitu ya coach ya karena memang imbas dari kebijakan memakai jasa pemain asing, striker asing yang main di semua Liga 1, klub Liga 1 sehingga kesempatan untuk pelatih atau pemain lokal sangat minim. Dan ini yang paling saya suka. Waktu Coach Janur bersama skuad Persib 2014 juara Liga Indonesia. Wah, eta mah bunga euy. Jujur saya ingin Persib tahun ini kompetisi tahun 2022 ini Persib juara. Saya rindu konvoy. Bukan rindu konvoy doang sih. Ya pokoknya mah rindu Persib juara weh. Konvoy mah di antaranya. Memaknai kemenangan ini berbeda-beda cara merayakan. Bayangin semua dalam keadaan bersujud, semua yang lain nih, semua firman saya semua hotel semuanya begini, nangis begini, semua. Terus eksekutor terakhir si Jupe ya, Jupe nendang begitu gol,
Ya dia lari ada yang lain langsung nangis berangkulan semua nangis ya kan memang luar biasa hal yang ditunggu-tunggu kemudian menjadi kenyataan dan betul-betul bisa membahagiakan bobotoh itu yang paling. Coach, kasih ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri buat bobotoh salam dunia, Coach. Halo bobotoh salam dunia, saya Coach Janur mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga kita semua kembali ke Fitri. Amin. Nuhun, Amin, Coach. ya Rabbal Alamin. Coach Janur juga sehat selalu ya, Coach. Amin, amin. Mantap. Halo biru, Coach. Nah, bobotoh itulah video singkat reaksi tayangan Viking TV bersama Halo Biru. Dukung terus Persib Bandung, no rasis, no anarkis. Da orang Sunda mah silih asah, silih asih, silih asuh. Eta cirina orang Sunda lurnya, kudu bangga jadi orang Sunda. Hidup Persib, Halo Biru. Biru itu Persib, Persib itu biru. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sararehat sadayana dulur kami di mana wae ayananya sing sehat eta penting namanya.